Baik, salve fratres, hari ini saya di Paroki Santa Maria Immaculata Kapan sejak kemarin hari Sabtu bersama dengan frater-frater Keuskupan Agung Kupang yang sedang mengadakan aksi panggilan di paroki ini, dan untuk sementara mereka sedang berada bersama umat di stasi-stasi yang jauh dari paroki. Nanti mereka akan kembali ke pusat paroki ini pada hari Rabu besok. Dan di antara kita sudah hadir Bapak Ketua Kuria Legio Maria. Mungkin Bapak perkenalkan sedikit dulu, perkenalkan diri sedikit. Nama saya Yansen Susiaran. Saya marga Melaka, tapi lahir besar di sini. Molo. Oh begitu. Bapak sejak kapan menjabat sebagai pejabat di Legio Maria di sini? Kalau saya masuk Legio Maria pada tahun 2000. Masuk Legio Maria pada tahun 2009. Sebagai anggota hanya masa percobaan saja. Oh begitu. Ya. Setelah ucap janji, saya menjadi wakil ketua. Terus 2 tahun kemudian menjadi sekretaris kuliah, ganti sekretaris ketua, dan di presidium pun demikian. Wakil ketua baru kali ini menjadi sekretaris. Baik, jadi selamat pagi ya. Kabar baik toh? Jadi begini, saya mau ajak Bapak kita bicara tentang perempuan, lalu tentang budaya Molo, dan terutama tentang devosi pada Bunda Maria. Karena biasanya orang Legio dong itu berlututnya hebat sekali kan. Dulu saya kecil saya bisa lihat itu ibu-ibu dong kalau habis misa dong masih lanjut dan berlutut berdoa berjam-jam di hadapan Maria dan benar. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama ini kita bicara tentang, kita bincang-bincang sedikit tentang budaya lokal orang Kapan dan sekitarnya, Molo pada umumnya atau Kapan, dan perempuan Molo atau perempuan Kapan lah. Jadi sebenarnya menurut Bapak apa pandangan masyarakat Molo terhadap perempuan secara umum? Perempuan itu apa? Apakah dia, mungkin Bapak bisa gambarkan perempuan bagi orang Molo itu apa? Ya, kalau perempuan di Molo sini, mereka lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga dan dihargai sekali di dalam adat mereka. Contoh penghargaan dalam adat itu seperti apa? Seperti memang di sini bukan belis, hanya beberapa adat saja, tetapi sangat dijunjung tinggi. Kalau sampai diminang oleh seorang laki-laki, lebih utama kalau orang luar, itu sangat mereka pertahankan supaya jangan keluar. Oh, di sini sistem kawin masuk ya? Memang boleh saja bawa keluar, tetapi selalu mereka pertahankan untuk masuk. Oh begitu. Ya, harus masuk. Tapi kalau semacam sistemnya pertama-tama harus masuk dulu. Kalau ada pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, bahwa itu memang harus, karena ada pekerjaan atau apa, baru boleh bawa keluar. Dulu lebih senang kalau boleh masuk. Dengan maksud memperbanyak orang Molo. Oh begitu. Kira-kira latar belakangnya apa? Orang Molo ini sedikit terlalu dingin mungkin ya. Mungkin karena tidak mau untuk melepas anak keluar. Karena istilah di sini yang saya sempat pernah dengar cerita, anak laki-laki sekolah keluar, anak perempuan jaga orang tua di kampung. Anak perempuan yang jalan. Ya, salah satunya perempuan penjalan. Ya, kira-kira kalau misalnya Bapak ada putra dengan putri, kira-kira mana yang lebih disayangi, putranya atau putrinya? Kalau misalnya kalau Bapak punya anak sudah 3, sudah laki-laki. Terus apakah masih mau cari perempuan, atau mau kalau datang laki-laki, atau misalnya pas Tuhan mau kasih laki-laki atau perempuan sama sih? Atau kalau bagi saya memang
satu bisa menentukan. Hmm. Ketika laki-laki atau perempuan itu adalah karunia Tuhan. Ya. Dan kalau bersandar pada budaya di sini, ya tentunya saya sudah lahir besar di sini dan menyesuaikan saja. Oh iya. Tapi biasanya di sini kan mana? Kalau misalnya yang katakanlah orang yang kita punya saudara-saudara yang masih tradisional begitu, mereka lebih mengharapkan punya lebih banyak laki-laki atau perempuan di dalam keluarga. Di sini lebih banyak mengharapkan perempuan. Oh begitu. Karena untuk membantu di rumah tangga. Oke. Jadi sebenarnya apa peran perempuan di dalam adat atau kehidupan sosial? Maksudnya dia punya peranannya itu apa? Dia buat apa untuk kehidupan Di sosial? sini biasanya lebih banyak istilah lahir anak perempuan berarti minum sopi. Oh, ya, itu artinya maksudnya? Orang datang Minang kan sopi lebih dulu. Oh. Adat pertamanya sopi. Nah, take off itu sopi harus ada. Jadi semacam perempuan itu ada harganya ya. Ayah. Kita bisa dapat sesuatu dari dia. Jadi, tapi ya itu dalam kehidupan sosial ada pemasukan kan kalau bersih. Ya kalau mau dilihat pemasukan tidak seberapa, tapi mereka sangat menjunjung tinggi itu. Ada penghargaan terhadap peminat. Kalau misalnya dalam rumah tangga tugas dan tanggung jawab perempuan di dalam masyarakat yang masyarakat kapan yang pada umumnya itu seperti apa? Dia pun tugas apa dan dia pun tanggung jawab apa untuk seorang perempuan? Dia mengurus rumah tangga dan juga dia juga berusaha untuk bisa mempunyai penghasilan. Seperti kalau misalnya dia sekolah, dia bisa jualan di pasar, bisa. Di sini kemarin saya jalan-jalan ke pasar Kapan, itu banyak ibu-ibu yang jual. Iya, justru itu kayak saya bilang. Kan di sini lebih banyak bapak-bapak itu menanam di kebun. Ibu-ibu yang menjualkan hasil panen. Jadi mengurus rumah tangga itu sudah pasti ya. Mengatur rumah tangga lalu ya dalam hal duduk menawarkan hasil panen itu berarti dia juga mengatur ekonomi keluarga. Mengatur keluarga. Itu tentang tanggung jawab. Apakah ini kalau misalnya di sini ada acara adat misalnya, ini adat yang penting ya. Apakah perempuan ini diberi hak untuk ambil keputusan atau tidak? Dengar saja dari saudaranya laki-laki atau bapak. Bagaimana di sini? Yang di sini tidak pernah memberikan kesempatan. Tidak ada kesempatan. Bagi kaum perempuan atau mama yang bisa berbicara, mereka hanya lepas itu saja. Tapi bukan keputusan ya. Bukan keputusan. Sehingga macam kayak contohnya jubir. Iya. Susah sekali dapat perempuan. Padahal ada perempuan yang bisa bicara. Jadi soal apa keputusannya belum diberi peran untuk mengambil keputusannya. Lalu sebenarnya misalnya kalau dalam bisnis adat, Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit bentuk penghormatan yang konkret terhadap perempuan itu apa? Maksudnya kalau misalnya kami misalnya ada satu adat yang datang itu kita harus bawa misalnya laki-laki datang dia harus bawa apalah misalnya sapi atau kerbau lah. Maksudnya penghargaan seperti itu. Tapi kalau di mall itu seperti apa bentuk konkretnya? Kan kita tidak bisa bilang kami menghargai kamu, kita tidak omong gitu. Tapi seperti apa? Mungkin menarik atau apa? Ya salah satunya adalah menarik. Ketika kalau ada acara adat, ya perempuan juga menarik. Tapi yang biasa tenteng atau junjung barang-barang Minangan itu lebih banyak perempuan, bukan pada umumnya perempuan, tidak bisa laki-laki. Tapi itu perempuan. Tapi kalau misalnya sekarang kita pergi masuk, saya dan satu keluarga akan masuk minta satu orang gadis di mall sih. Ya. Perempuan yang saya mau minta itu saya bawa kasih dia apa? Saya buat apa terhadap dia? Atau anggap dia tidak ada begitu? Saya datang dulu kan dia bapak, dia pun keluarga semua, perempuan yang tidak dianggap apa-apa, atau dia diapakan begitu?
Maksud Romo, Maksudnya, misalnya saya datang mau masuk minta anak bapak puan nonton di rumah. ya. Nah, saya datang, saya buat apa terhadap itu perempuan? Atau keluarga buat apa terhadap itu perempuan? Atau kasih apa untuk itu? Atau tidak sama sekali anggap dia tidak harus dia datang urus si mereka mau selesai. Itu supaya mau masuk minta. Nah, Berarti sekurang-kurangnya membawa suatu barang yang biasanya apa barang itu perhiasan dari mama biasanya? kaum perempuan, Untuk kasih dia ya. anting atau kalung sebagai Datang kasih dia. Ya. Macam kalau modern sekarang bawa dan apa bingkisan begitu hadiah. iya. Jadi ada hadiah yang diberikan kepada. Nah, hadiahnya itu seperti biasa perhiasan kan untuk sekali. Iya. Biasanya. Oke, itu salah satu channel. Nah, kita pindah ke yang berikut. Itu tentang pandangan masyarakat Molo tentang perempuan. Tapi sekarang ini agak sedikit modern, sedikit Iya. masyarakat modern. Ini relasi gender, ya. Relasi gender dan tanda sosial. Karena biasanya begini, kita orang Timur umumnya, kau perempuan jangan terlalu banyak ini sekolah tinggi-tinggi, kau nanti ujung-ujungnya di dapur juga kan. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak lihat relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sehari-hari di Molosin? Apakah setara atau perempuan selalu lebih di bawah? Atau laki-laki selalu dominan dan perempuan tunduk saja? Kalau menurut pandangan saya Iya. setara. Oh, setara. Ya. Memang kalau sampai ada keluarga-keluarga yang memandang perempuan di bawah itu sering diomongin. Dianggap tidak normal lah, Ya. tidak sesuai dengan norma internasional. Jadi ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, itu kan penting. Lalu komunikasi laki-laki terhadap perempuan dalam budaya Molo bagaimana? Ini mungkin Bapak tidak usah terlalu maksudnya idealnya memang ada patokan norma Molo, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Misalnya kalau saya jalan-jalan lihat, oh itu perempuan deh, tidak usah terlalu peduli kalau dia perempuan juga, atau apa seperti itu. Tidak ada bahasa seperti itu. Komen maksud bentuk saya komunikasi, karena kadang-kadang komunikasi kita juga bias gender maksud saya begitu. Ya kalau memang sering yang dialami itu, sering kalau bapak, mama juga punya peran, kita omong hati-hati, jangan sampai mereka dapat rekam ya, sebentar itu juga kena. Jadi mereka itu artinya dalam kehidupan setiap mereka saling menghargai begitu. Ya, dan satu hal kita orang Timur itu, ini mungkin Bapak juga kita sama-sama, kita orang Timur itu kalau mau kasih apa, kasih rusak atau apa, mau maki yang kasih buat dia hancur memang itu, kita langsung maki menuju ibunya, mamanya, ya kan? Maki. Nah, kalau misalnya saya terlalu jengkel dengan bapak, saya tidak maki bapak, saya langsung maki bapak ke mama. Itu kan seperti langsung ini. Ya memang kata-kata itu sudah Iya, saya rasa lucu. Jadi Sementara dia maki di punya anak, dia kena di mama. Dia kena. Jujur seromo kata Pukimai. Tidak mengerti sama sekali yang kata Pukimai itu siapa. Sebelum dia maki ibu anak, mama dia cari mama itu salah. Jadi itu memang artinya kasar sekali, karena pas dia tahu bahwa ini pas dia sayang sekali ke mama, jadi kita langsung taruh ke mama. Jadi itu makian sebenarnya kasar sekali, karena orang tahu bahwa mama itu begitu berharga untuk seorang. Ya. Saya rasa orang yang pakai kata itu tidak mengerti. Ya, tapi itu kan kata itu kan muncul dari budaya kita. Jadi begitu kita mau tembak ini orang, kita langsung tembak mama, jadi tidak akan jatuh sendiri. Atau kadang masuk memaki orang lain. Ya. Selesai. Ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya ada tersembunyi, implisit sebenarnya tersembunyi penghargaan terhadap ibu, seorang ibu. Penghargaan begitu besar, sehingga kamu keseluruhan ini orang tinggal keseluruhan di punggung ibu sendiri. Jadi itu oke. Nah, sekarang kita masuk yang penting. Perempuan dalam gereja dan devosi Katolik. Karena Bapak posisinya sebagai pengurus di Legion Maria. Sebenarnya ini, apa sebenarnya pandangan umat Katolik tentang Bunda Maria sebagai seorang ibu dan teladan? Maria itu orang kudus yang harus diberlututi terus, atau ada peran lain
sebagai seorang Katolik? Kalau menurut pandangan saya kepada Bunda Maria, memang Bunda Maria ini punya peran penting sekali dalam gereja Katolik. Iya. Dan perlu dihormati karena Bunda Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Dan sebagai kita orang Katolik, kalau kita berdoa, pertama-tama kita menyebut Bunda Maria dulu. Kenapa? Menurut Bapak sih? Ibu Tuhan kita. Itu yang kembali ke tadi, yang peran ibu itu kan. Betul itu. Iya, kalau mau keserusuk anak itu langsung mati mau betul. Ada peran, ya sebagai itu dalam istilah teologi biasanya dikatakan Theotokos. Ya, salah satu dogma dalam gereja Katolik, Maria Bunda Allah. Ya, posisinya. Dia seorang ibu dan seorang anak. Nah, bagaimana penghormatan umat Katolik terhadap Bunda Maria ini bisa dilakukan? Maksudnya kita seperti tadi Bapak Om itu, kira-kira dia punya praksisnya seperti apa? Kita buat apa saja supaya itu dia bisa kita terima sebagai ibu Tuhan dan juga ibu gereja kita. Kita buat apa saja? Atau orang Molo buat apa sih untuk itu? Iman Katolikan kita memang sudah merupakan tradisi. Iya. Tidak pernah dikecewakan. Doa kita selalu terkabul. Maka kita sangat menjunjung tinggi Bunda Maria sebagai ibu gereja. Ibu kita semua. Itu maksudnya praktiknya apa? Tadi itu Bapak bilang kalau kita berdoa selalu sebut Maria. Lalu doa rosario? Doa rosario selalu kita perantaranya harus selalu berdoa rosario. Lalu apa lagi? Doa novena 3 Salam Maria. Novena 3 Salam Maria. Ya, menyanyi lagu-lagu Maria. Lagu Maria terlalu banyak doa-doa Bunda Maria ini. Kunjung siara-siara ke gua tempat siara yang ada. Oke. Jadi itu. Lalu itu tentang penghormatan umat Katolik terhadap Maria diwujudkan dalam cara-cara seperti ini. Nah, sebenarnya ini untuk Bapak secara pribadi sebagai anggota Legion. Sebenarnya Bapak berdevosi Maria ini artinya apa? Maksudnya supaya apa? Apakah karena memang gereja yang suruh begitu? Atau Bapak rasa sendiri apalah begitu? Apa makna devosi makna penghormatan kepada Maria ini sebenarnya apa? Kenapa Bapak mau menghormati Maria? Baik Romo, saya sejak masa kanak-kanak sudah selalu berdoa bersama Maria. Oh begitu. Jadi penghayatan kepada Bunda Maria untuk saya itu saya merasa tidak bisa terpisahkan lagi. Oh, pengalaman sehari-hari. Pengalaman. Mungkin ada satu cerita yang menarik. Iya. Waktu saya masih kanak-kanak, itu masa 14 Fernandus, beliau jalan ke dulu belum ada KUB, kalau belum ada KUB masih satu. 14 itu kedua doa rosario di rumah bawakan anak-anak. Nah saya senang sekali kalau berdoa Salam Maria, Pater kemana-kemana saya mesti ikut. Setelah masa 14 sudah tidak ada, sudah ada pembentukan KUB. Itu ketua KUB urus sendiri, kami tidak dihargai lagi. Nah, saya sangat merindukan doa Salam Maria. Selalu saya berdoa sendiri. Dan almarhum bapak saya dulu masih kuat juga selalu mempunyai program untuk berdoa bersama. Setiap hari Kamis malam itu semua anak-anak sudah kumpul berdoa bersama-sama. Sedangkan hari-hari boleh berdoa masing-masing. Ya. Sehingga dengan adanya itu sudah tertanam dalam pribadi saya harus lebih khusus menghormati Bunda Maria. Dalam perjalanan ternyata ada organisasi ini. Iya. Setelah yang Legion Maria ini ada altar di dalam gereja, tapi saya tidak tahu siapa pengikutnya. Tiba-tiba karena mungkin saya punya tekad untuk berdevosi kepada Bunda Maria, tiba-tiba ada suster dengan teman-teman lain berkunjung ke rumah. Saya juga tidak tahu saat itu mereka berkunjung maksud apa. Nah, ketika mereka sampai, mereka cerita
sudah kita berhenti, kita tadi perlu dengan Tuan Rumah omong tentang Legio Maria. Saya rasa, aduh, mungkin hari ini yang saya punya tekad untuk mau kenal ini Legio ini, berarti sudah waktunya. Sudah waktunya mereka datang ini. Kan saat itu, saat masih muda itu kan sering keluar jalan di paroki, jadi tidak kenal siapa sebelahnya. Ternyata Pak Guru saya sendiri. Oh gitu. Pergi di rumah. Akhirnya dong omong tentang itu. Dia suster dengan teman-teman lain itu meminta supaya kasih bapak atau mama. Saya berpikir kalau saya sendiri, sementara istri saya yang asal dari Protestan, dia tapi akan tidak tahu. Atau saya mau kasih dia, berarti saya sudah ketulis, memang tidak memahami tentang siapa itu Maria. Saya ketinggalan, mari kita masuk sama-sama. Nah, sudah saya jawab, kami juga masuk sama-sama. Sampai hari ini, saya tidak pernah tinggalkan Maria. Ya, dengan adanya saya bergabung dengan organisasi ini, sungguh hati saya semua apa saja yang bisa mintakan dalam doa saya berhasil. Sehingga berhasil dalam rumah tangga saya telah dengan doa. Dengan doa-doa Maria. Ya, dengan doa-doa. Baik, menarik, cerita yang bagus. Lalu itu maknanya. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan keaktifan kalau biasanya setiap kali doa Rosario Mei dengan Oktober itu, bagaimana keaktifan kaum pria di sini? Bapak-bapak dong. Sebelum saya jawab tertawa dulu. Bagaimana? Kalau KUB saya itu yang paling aktif satu orang. Oh, Bapak. Artinya saya sebagai ketua KUB juga, bukan saya. Ada anggota satu orang. Yang lain itu muncul. Muncul hilang. Ya. 4 orang yang lain itu muncul hilang, sementara yang lain pasif sama sekali. Kalau menurut Bapak sih itu karena apa ya? Banyak, ini bukan masalah di Molos ya, maksudnya hampir gereja di Indonesia, ya saya tidak sebut Indonesia, mungkin di Timur begitu. Kita mau doa Rosario ini cari bapak-bapak susah sekali. Menurut saya, mereka ini iman mereka kepada Maria itu mungkin sangat tipis kah bagaimana? Untuk berdoa di rumah mereka berdoa, saya dapati. Saya pernah dapati di rumah-rumah, bapak-bapak itu selalu bakal ini berdoa. Tapi untuk bergabung ke orang banyak, saya tanda tanya besar. Mengapa mereka mau bergabung? Ada, saya ketemu. Karena saya ketemu, nyala ini. Dulu sendiri, tanpa istri dan anak-anak. Tapi bergabung ke orang banyak itu susah. Maka saya dari pertanyaan, kenapa dia tidak bergabung? Artinya yang di KUB saya alami seperti itu. Terus kita omong tentang Maria, mereka juga berapi-api. Hanya untuk menggabungkan diri dengan orang banyak itu susah sekali. Oh iya. Jadi ada begini, untuk devosi pribadi sih mereka. Ya saya dapatkan, saya sering berkunjung ke rumah-rumah. Terkadang pasti, apalagi jam 3, kerongka itu banyak kerongka. Hanya ketika diajak untuk berkumpul, susah sekali. Itu yang saya tidak mengerti di situ. Ya, kadang-kadang kalau saya pribadi juga saya rasa begini, banyak bapak-bapak itu tidak mengekspresikan devosi mereka secara terbuka. Biasa mereka itu. Lalu kan ungkapan emosi kan, devosi ini kan sifatnya emosional sebenarnya. Jadi biasanya kita yang laki-laki kaum pria itu jarang mengekspresikan emosi secara terbuka kan. Kalau misalnya kita ada marah atau mau sedih sekali, tapi orang masuk di kamar sendiri baru menangis. Tidak mungkin kita. Jadi salah satu mungkin dia mau pergi ke berkumpul bersama, apalagi situ campur
anak-anak juga ada, dan anak-anak yang sering lebih banyak, artinya orang tua, bapak-bapak yang ke situ merasa seperti sedikit apa ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Kalau Bapak yang selama ini aktif di devosi Maria ini, kira-kira ada apa? Karena apa menurut Bapak? Menurut saya mereka itu lebih menghargai doa pribadi pada doa bersama. Padahal dua-duanya harus berjalan. Di samping doa pribadi harus ada doa bersama. Ya, doa bersama. Tapi ya, bagaimana? Ya mungkin mereka juga adakan doa dalam keluarga. Hanya kalau kumpul keluar, kadang-kadang ada yang juga tidak mau. Ya. Mungkin itu yang nanti jadi tugas dari katekis untuk mereka. Keluarga kita kan ada keluarga inti, tapi juga ada istilahnya extended family kan dalam gereja. Extended itu yang KUB, anggota KUB. Jadi kita bersama-sama juga di sini. Bukan saja karena kita tinggal bersama, tapi juga harus doa bersama. Harus doa bersama. Doa bersama. Seperti doa bersama dalam keluarga. Ya, saya merasa doa bersama itu sangat penting. Ya, mungkin itu nanti katekes lebih lanjut untuk selain doa dalam keluarga sendiri, tapi juga doa keluarga, doa bersama keluarga. Okay. Baik, itu tentang, tapi kenyataan kita temukan bahwa ternyata mereka juga tetap punya devosi, tapi kurang terlibat dalam doa bersama. Doa bersama. Okay. Nah, ini mungkin ada satu kita hubungkan. Bagaimana penghormatan kepada Maria ini berpengaruh terhadap penghormatan kepada perempuan di Molo. Maria itu kan wanita. Jadi kalau apakah kita punya devosi Maria yang tinggi, bisa mempengaruhi penghormatan kita kepada kaum ibu perempuan di masyarakat kita sekitar. Yang bukan Maria, tapi perempuan seperti Maria juga. Yang bukan ibu Tuhan, tapi dia perempuan seperti Maria. Ya, saya melihat orang Molo yang memang sangat menghargai kaum perempuan itu, betul seperti kita orang Katolik menghargai Bunda Maria. Karena ibu kita, berarti perempuan siapa saja kita menghormati, sama saja kita menghormati Bunda Maria. Nah, ini isu sedikit sensitif ya. Molo ini kan kebanyakan teman-teman kita yang dari Protestan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita punya devosi Maria, dan kalau misalnya Bapak amati kan Bapak tetangga, kita pun tetangga banyak. Bagaimana teman-teman kita yang Protestan itu melihat Maria sejauh yang Bapak amati? Bukan mereka punya ajaran, tapi pengamatan kita sebagai orang luar lihat mereka. Nah, selama ini bagaimana mereka perhatian kepada Maria seperti apa? Apakah mereka pernah tegur kita orang betul, kamu jangan buat seperti itu karena itu sesat, jauh atau pengalaman sih? Kalau mengenai hal itu, saya tidak mau bertanggapi. Lebih banyak yang biasa meremehkan Maria, tetapi konsep sakit lebih baik saya fokus untuk bisa menghormati Bunda Maria daripada saya menanggapi dia punya tanggapan kepada Bunda Maria bahwa dia perempuan berdosa, kenapa dipakai itu adalah pemahamannya sebatas itu saja, biar saya menanggapi. Karena saya dilahirkan dari seorang wanita Protestan yang mana keluarga dari mama itu paling tidak suka gereja Katolik. Gitu. Tapi mama semacam anti Katolik. Seperti mama itu bertekad untuk ikut papa. Tidak pernah ada orang omong tentang gereja Katolik bilang diam. Mari kita berdoa. Sementara umur 80 tahun saya berbalik di tempat tidur. Saya masih ingat dia punya nasihat. Tidak boleh tanggapi. Tapi itu satu hal, itu kalau misalnya dari yang anti Katolik. Tapi ada juga teman-teman Protestan yang semacam simpati terhadap Katolik. Itu tadi kita lihat yang anti Katolik kan. Tapi ada yang simpati Katolik. Misalnya ada Protestan juga yang begitu menghargai Maria. Tapi kadang-kadang mereka mau mendekati Maria, mereka takut terlalu Katolik nanti. Ya, memang ada seperti itu. Memang. Itu juga Katolik itu. Padahal kan mereka baca Alkitab temukan bahwa Maria itu salam Maria. Mereka mengatakan kami sebenarnya juga harus menghormati Bunda Maria. Hanya karena ajaran kami sudah. Itu jadi kami bingung. Kami bingung mau ikut yang itu.
kalau kami ikut tentu kami suka tuh. Kami sebenarnya salah memilih. Kami sebenarnya salah memilih. Coba dulu seperti orang itu, kan di sini istilahnya dibagi agama keturunan. Betul. Keturunan kami sudah Protestan. Orang Molo kan sendiri. Jadi kami jadi hanya bagi yang mereka menjelekkan, biarkan mereka menjelekkan tapi kita menghormati saja karena memang sama saja kita di sini biasa menghormati mama. Jadi kalau kita menjelekkan Tuhan Yesus punya mama, salah juga. Nah memang ada yang pro. Ada pro. Karena saya juga mengamati kami di Amloban itu kan orang mau senang dengan Bunda Maria, mau pakai rosaria, tapi nanti ini kau semacam Katolik, jangan nanti kita bagaimana. Nah, sehingga mereka akhirnya mereka begitu mau mencintai Bunda Maria, tapi ekspresinya akhirnya dibatasi oleh kelompoknya sendiri. Mereka bisa dapat orang Protestan di sini. Mereka sangat tidak setuju dengan berdoa tanda salib. Mereka katakan bahwa itu tidak berdoa tapi itu tunjuk usia lama. Tapi itu sebenarnya hanya main-main saja. Tunjuk sana, tunjuk sini. Saya biasa dengar orang tua dari mama banyak dan diam saja. Tidak apa-apa, sudah itu tentang bagaimana teman-teman kita yang punya teologi yang berbeda. Nah sekarang soal devosi Maria ini kita temukan bahwa ada penghargaan yang sama yang ditemukan selain dalam devosi Maria di dalam gereja, tapi juga penghargaan kepada kaum perempuan di luar gereja dalam masyarakat. Nah mungkin ini tambahan sedikit saya, akses perempuan terhadap pendidikan di Molo ini lumayan baik kan? Dibandingkan dengan anak laki-laki. Coba kalau Bapak lihat, Bapak sebagai masyarakat Molo lah, bagaimana pendidikan dan informasi untuk perempuan, aksesnya bagaimana? Kalau di sini untuk anak perempuan itu dengan laki-laki serasa sama karena bagi orang tua itu melihat dari kecerdasan anak. Mana yang lebih cerdas itu di sekolah kan. Kalau rata-rata di sini katakan kita omong biasa, di sini yang sekolah lebih banyak laki-laki atau perempuan? Hampir sama. Seperti tadi saya bilang, orang tua melihat dari kecerdasan anak. Ya tidak ada pengaruh. Jadi kapan juga sedikit sudah lebih maju dari ini. Nah, ini soal nilai-nilai. Apakah Bapak kan selama dia lahir sebagai orang Molo di sini kan, meskipun orang tua datang dari luar. Nah, bagaimana nilai-nilai orang Molo itu sejalan dengan nilai-nilai dalam gereja Katolik atau sedikit ada pertentangan? Bapak lihat selama ini. Kalau saya mau melihat, sebagian yang sudah sadar, ada yang belum. Tergantung dari pemahaman mereka kepada gereja. Begini maksud saya, ada di dalam gereja kan penghargaan terhadap martabat wanita. Bagaimana dengan Molo? Apakah perlakuan masyarakat Molo yang tradisional itu sesuai dengan yang diharapkan gereja atau perlu diubah sedikit? Karena itu katakanlah dari segi kacamata gereja itu nanti seperti merendahkan perempuan. Atau tidak ada sejalan? Sama-sama meninggikan. Serasa sama. Adatnya tidak terlalu menyolok. Berarti ada sintesis yang bagus ya. Nah, sekarang harapan untuk masa depan perempuan-perempuan di Molo ini apa? Dengan adanya Legio Maria, ibu-ibu yang rajin berdevosi, anak muda yang sering gantung rosario, apakah berhenti pada Maria saja atau juga harus terhadap perempuan pada umumnya di Molo? Harapannya seperti apa? Harapannya kita di sini mengharapkan supaya dengan devosi kepada Bunda Maria itu penghormatan kaum laki-laki kepada perempuan itu berusaha untuk lebih baik. Karena melihat bahwa doa seorang kepada Bunda Maria itu selalu berhasil, dan melihat kalau martabat perempuan di Molo ini
ya tidak terlalu diturunkan derajatnya. Artinya Karena dari nilai adatnya dia sudah berharga. dia berharga di mata Indonesia. adat. Sering juga ada orang tua yang menegur ketika kita merenggangkan kaum perempuan. Nah, sehingga Selalu ada teguran. sangat teguran sehingga tidak terlalu diturunkan derajatnya. Baik, mungkin ada hal lain seputar perempuan dan devosi Maria di Molo sini. Karena mengingat begini, mungkin saya mau berbicara sedikit. Di Molo ini kan tradisi, tidak ya ini sensitif tapi tradisi Protestannya kuat kan. Iya, Sejak berdiri paroki Kapan sampai sekarang belum pernah mekar. benar sekali. Kenapa? Kami di UNLAS, kami di AMNO kan sudah mekar banyak banget. Ini kira-kira menurut Bapak apa? Jawab itu karena kami sendiri yang sudah Kamu umat di sini, saya sekarang mau bertanggung jawab dan Bapak ayo besar sih. Kami di Amnuban, kami di Amnatun Sumekar sampai pecah meledak paroki banyak. Molo Inter dulu sampai sekarang paroki Kapan, orang jalan sampai Nuwa Pingsan juga harus paroki Kapan. Kenapa saya bisa buka di Fatum Nasi? Nah, jadi menurut Bapak kenapa? Ini orang tanggung jawab. itu memang yang tadi saya bilang tantangannya besar kenapa sudah begitu tua. Iya, tua sekali bahkan. Mau anak sudah 60. Ya. Kami yang OIKM baru 94 sih, sekarang sudah 3 pastor sih, tinggal di stasi-stasi di Fatkopo, Fatmolo dan Memang wilayahnya luas sekali, tapi umatnya sedikit. Saya mau buat tempatkan pastoral di sana juga. kamu punya ini apa? Saya bilang sehat-sehat itu pastor tinggal di situ supaya makan sehat tuh. Kalau yang saya ada lebih banyak orang Protestan, tidak ada juga. Orang itu pemalas kerjanya. Fokus makan pastor. Oke, jadi memang satu hal yang ini kita bagi pengalaman sih. Satu hal yang saya lihat, teman-teman Protestan di sini tradisional sekali. Maksudnya mereka punya tradisi, mereka tidak seperti teman Protestan yang lain, tidak berakar pada tradisi. Kenapa? Mereka di sini lama dan ini pendeta Middelkoop kan. Ya, Jadi mereka mau tinggalkan itu warisan dari Middelkoop juga, mereka pasti bilang, ini orang Belanda sudah tinggal kita, itu semacam mengkhianat kan. Itu salah satu faktor. Kami yang lain kita di KKS, kami yang di Amnatun dengan Amnuban itu tidak terlalu diperhatikan zending Belanda dulu. Makanya begitu ada perbedaan agama apa itu, tidak ada tradisi yang mengikat teman-teman kita Protestan, tidak terlalu pengaruh. Tapi teman-teman yang di Kapan ini kan mencintai begitu sekali dari Middelkoop ini sehingga mereka mau keluar juga. Teman, begitu. Jadi memang agak susah di sini evangelisasi. Jadi kamu harus kuat. Kalau salah-salah kamu masuk. Nah ini saya mencerita, saya punya ponaan mereka di Lawal Batu. Saya punya ponaan ini. Mereka masuk Protestan karena orang tua memang tidak bisa kami dulu Middelkoop mati-mati di sini. Belum ada kami ambil kampung anak yang ikut kami. Jadi itu juga. Orang kafir dong datang masuk Protestan di sini. banyak ada satu ya. Iya, saya bukan ada saya pernah dong belum Batu. Jadi itu kita tidak menyalahkan bahwa orang, tapi mereka memang menghargai seperti tadi, menghargai mereka ada semacam ya sudah ada kan Sudah ada. itu dan termidat jadi itu. Nah di situ sebenarnya kekuatan gereja Katolik itu kekuatan gereja Katolik. Mereka itu kalau secara kita pakai prinsip asli Protestan itu jangan salah, mereka beragama karena tradisi. Ya. Harusnya itu prinsipnya orang Katolik itu beragama karena tradisi. Jadi mereka itu sebenarnya orang Katolik yang Protestan. Itu jadi itu salah satu hal yang saya mau bicara ke Bapak dan orang asli ya, Bapak kita sebut orang asli di sini, tinggal di sini. Yang pertama, wilayah Kapan kurang berkembang dari segi pertumbuhan perkembangan itu kurang berkembang. Sudah berapa tuh? Pastor siapa yang pertama kali di sini? Pastor Belanda ada? Yang menurut cerita ya, karena saya Pastor siapa? Erik. Pastor pemandi saya saja orang Belanda. Ya. Jadi suar kuliah. Itu di Polandia. Polandia benar. Wow, Polandia. Ya. Tadeusz Barkowiec. Ya, kan saya pernah lihat fotonya di episode. Ya orang Polandia, oke. Terus ada Pater Erik, Pater
Jadi Polandia ini kurang kuat sehingga middle cup. Begitu. Orang Belanda kayaknya. Erik. Ini Lekovic sampai sini. Kalau Leko di Nikinic. Leko di Niknik Koi. Kue betul. Kalau masih besar, kita orang atas. Bukan timur, orang Vincent. Vincent juga. Vincent Lekovic toh? Vincent Leko. Vincent Leko. Berarti Dia sudah. Yang soal kapan dulu toh? Vincent Lekovic. Kan yang saya mulai tahu 14 sampai sekarang. 14. Tapi yang sebelumnya 14 itu yang peralihan dari imam misionaris asing ke orang pribumi, imam pribumi. 14 yang pertama. Jadi orang Indonesia, orang asli pertama yang jadi pastor ini 14. Blas Fernandes digantikan dengan Patri William Laga, William Laga Ujan, lalu Patrius Tegubona, kemudian baru yang muda-muda, Romo mereka. Roma Agus, Agus Pereira ya, almarhum, Pereira, baru Romo Domi, Romo Alolake juga Roma versinya. Alolake, Ya. Kemudian baru Romo Agi mereka. Romo Tony, Romo Tony, Romo Ronald, Romo 2 tahun, Romo sampai Romo Agus 2 tahun saja. Romo Jimmy Sangkari. Baik, kita tahan di sini, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih saudara-saudara sudah menyimak bagaimana perempuan, adat masyarakat Molo dan devosi Maria di sini, dan juga perkembangan dan hubungan relasi antara Protestan dan Katolik di sini. Memang sama-sama Kristen, punya sejarah yang panjang, dan menurut saya sejarah Protestan yang mendasar itu adanya di kapan. Ya, jadi teman-teman saudara-saudara Protestan kalau mau belajar tentang bagaimana adat dan iman itu bisa bertemu di dalam Protestan itu adanya di kapan. Ya. Sementara di sini Katolik lebih banyak datang kemudian. Karena waktu VOC orang Molo semua harus masuk Protestan karena itu wilayah VOC. Sementara Miomafi yang saudara mereka di sebelah ikut Portugis, mereka jadi Katolik. Jadi orang-orang seputar Gunung Mutis ini sebenarnya terbagi dua ya. Yang sebelah sana Katolik dan sebelah sini Protestan. Dan mereka tetap satu keluarga besar. Ya. Nah, tapi sekarang untuk soal kawin masuk ya tergantung kesepakatan keluarga saja. Sudah saat memang sudah kau ikut Protestan, sudah kau masuk Katolik, ya, seperti biasa. Jadi untuk akar rumput soal toleransi itu hal biasa, mereka sudah terbiasa hidup bersama. Tapi untuk kita yang pengajar harus tetap tidak ada kompromi soal ajaran ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita toleransi, tapi soal ajaran intoleransi. Begitu. Jadi terima kasih sudah menyimak. Kita akan hadir kembali dengan wawancara lain. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih sudah dapat beberapa data. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.